Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lenia Triputri Nurhidayat dari Manajemen 19A akan menjelaskan mengenai bisnis plan. Yang pertama, apa itu bisnis plan? Bisnis plan merupakan suatu dokumen tertulis yang dibuat untuk memproyeksikan keseluruhan informasi mengenai bisnis yang dijalankan. Dalam menjalankan sebuah bisnis plan biasanya berisi strategi pemasaran dan penjualan bisnis secara detail, income dan outcome dari bisnis tersebut, kondisi keuangan, dan informasi lainnya. Dokumen tertulis tersebut dapat menjawab pertanyaan seperti, apa produk Anda, mengapa Anda menjalankan bisnis tersebut, siapa customer Anda, seberapa besar pasarnya, bagaimana demografi, minat, penghasilan, dan kelas ekonomi mereka. Kemudian bagaimana dengan ketersediaan bahan baku, siapakah yang akan menjadi supplier nantinya. Kemudian bagaimana analisa dan strategi pemasarannya, dan seberapa besar kebutuhan modal dan bagaimana mendapatkan modal tersebut. Kemudian seberapa besar kebutuhan operasional dan bagaimana pembiayaannya. Berapa banyak karyawan yang dibutuhkan, apa saja job description-nya, kapan akan merekrut mereka, dan apa saja kualifikasi yang dibutuhkan. Kemudian berapa target penjualannya dan bagaimana untuk mencapai target tersebut. Berapa persen return of investment-nya dan kapan bisnis tersebut akan balik modal. Kemudian, jika terjadi kemungkinan terburuk tidak sesuai dengan rencana, apa yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu pentingnya membuat perencanaan bisnis. Yang pertama, mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis. Di dalam sebuah bisnis plan menguraikan berbagai kebutuhan bisnis, mulai dari jumlah modal, jumlah karyawan, supplier, biaya operasional, dan lain sebagainya. Yang kedua, membuat fokus pada tujuan. Bisnis plan harus berisi visi, misi, dan daftar tujuan yang spesifik, sehingga akan membantu merencanakan bagaimana dan kapan mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, membantu menghadapi persaingan dengan kompetitor. Analisa pemasaran berupa analisis SWOT dijadikan dasar untuk membuat strategi pemasaran yang baik, sekaligus fleksibel dalam pelaksanaannya. Bisnis plan perlu diperbarui secara berkala dan disesuaikan dengan iklim ekonomi dan kondisi industri terkini, bisa mengatasi hal-hal eksternal yang mungkin mempengaruhi bisnis. Yang keempat yaitu mendapatkan modal dari investor. Perusahaan yang membutuhkan investor untuk mendanai bisnis mutlak harus memiliki bisnis plan. Uraian mengenai kebutuhan modal, biaya operasional, dan target penjualan, serta perhitungan berapa lama modal tersebut akan kembali, akan menjadi perhatian calon investor untuk memutuskan investasi pada bisnis tersebut atau tidak. Kemudian, komponen dari perencanaan bisnis. Yang pertama yaitu ada konsep bisnis. Konsep bisnis merupakan ide bisnis tertulis yang berisi visi misi sebuah bisnis dan nilai produk atau jasa yang akan diberikan kepada pelanggan. Konsep bisnis juga menjelaskan mengapa pelaku usaha sangat kompeten untuk menawarkannya. Yang kedua yaitu market atau pasar. Analisa mengenai situasi pasar meliputi pelanggan, pesaing, proses distribusi, dan promosi. Marketing plan terdiri dari kondisi pasar existing, review atas kompetitor, strategi pemasaran, dan strategi harga. Kondisi pasar existing mengungkapkan adanya besaran permintaan pasar atas produk atau jasa layanan yang ditawarkan baik secara keseluruhan maupun per segmentasi. Kunci sukses awal dari marketing plan adalah seberapa jauh perusahaan dapat mengenal calon customer, apa yang dibutuhkan, yang tidak diinginkan, dan yang diharapkan oleh customer. Kemudian finansial. Finansial menjelaskan tentang situasi keuangan yang terdiri dari income statement atau laporan laba rugi, balance sheet jika bisnis tersebut sudah berjalan, proyeksi laba rugi dan arus kas. Analisa dan strategi keuangan sangat penting dalam menyusun bisnis plan guna memberikan gambaran sistematis terhadap langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai profitabilitas yang diharapkan. Financial plan disusun dengan cara menentukan secara aktual jumlah dana yang dibutuhkan untuk memulai kegiatan bisnis dan dana yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional perusahaan.
Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, business plan itu dibuat dalam bentuk jangka pendek maupun jangka panjang yang pertama kali diikuti oleh 3 tahun berjalan. Business plan ini merupakan rencana perjalanan atau roadmap yang akan diikuti oleh wirausaha. Business plan seakan-akan menjawab pertanyaan seperti, where am I now, where am I going, and how will I get there? Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.